kita manfaatkan batangnya untuk dijadikan tirai. Yang kita ambil batangnya ini. Berkunjung ke rumah tenun Magelang. Kita udah kerja sama, biasanya pekerjaannya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang dia mau putro, yang dia jadi udah besar, dia jadi gulu. Makanya kalau kita manfaatkan batangnya untuk dijadikan tirai. Yang kita ambil batangnya ini. Batangnya. Nah, ini. Bukan. Untuk batangnya kita ambil, kita bersihkan daunnya, kemudian kita bentuk gulung-gulungan. Kemudian kita ada proses perebusan kurang lebih 30 menit. Kemudian kita ada proses fermentasi, difermentasi. Kemudian kita cuci bersih, lalu kita keringkan. Kita masuk Taman Serat. Ya, jadi kita ambil dari pinggir Sleman. Nah, kita ambilnya dari sekitar Sleman. Nah, tubuhnya seperti ini. Nah, untuk prosesnya ini sangat sedikit mudah. Kita pangkas batangnya, kita ambil daunnya. Kemudian yang kita manfaatkan adalah batangnya ini, Bu. Mendong. Ya, mendong. Oh, di pinggir saya kan banyak banget. Iya, ini kita juga dari pinggir Sleman. Ambilnya dari sana. Iya, buat tikar, buat kerajinan tangan. Nah, ini setelah kita cuci bersih, kita panen, kita pangkas, kemudian kita cuci bersih lalu kita keringkan hingga jadi seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini kita ada proses sambung palet. Nah, di mana sambung palet itu dari untaian helai-helaian itu kita sambung satu persatu dengan menggunakan simpul. Kita ada sendiri simpulnya, jadi pakai manual untuk nyambungnya. Nah, jadi setelah sambung kita panjang, kemudian kita bentuk palet 8. Kenapa palet 8? Karena memudahkan waktu menenun. Nama kok enggak? Simbolnya rumah. Itu biasanya kita bawakan dari gini, Bu, simpulnya seperti ini. Jadi ketika waktu narik dia terlalu cepat dia akan putus. Jadi benar-benar harus punya ketelitian dan kesabaran. Makanya kurang lebih sebagian besar dari di samping kiri saya ini. Nah, yang kita manfaatkan juga batangnya, Bu. Nah, Yang ini. Iya, ini. Terus kalau semua batangnya daunnya diapain? Kalau daun itu bisa untuk pakan ternak. Nah, daun kenaf itu bisa untuk pakan ternak. Bisa nge-fly ya? Iya. Enggak. Hanya jenis daunnya aja. Seperti rambut kuda. Iya. Nah, dan Dalam juga batangnya ya. ini dari daging batangnya, bukan kulitnya, seperti itu. Nah, ini kalau kenaf itu kenapa tidak dibelah 8? Karena dia susah untuk dibelah 8. Jadi, untuk nenunnya cuma di tali di ujungnya seperti ini. Nah, kemudian nanti kita tenun seperti itu. Jadi disusun satu persatu. Sini terus ditumpuk lagi, dan seterusnya. Untuk proses tenunnya lumayan lama untuk waktu tenunnya itu sendiri. Gitu. Dan juga biasanya kalau di sini itu tidak hanya mungkin pohon kenaf aja. Jadi dalam satu tirai itu bisa berbagai jenis serat alam. Kita kombinasi. Keringnya ini, keringnya. Aromanya ya seperti ini. Untuk pohonnya seperti ini. Nah, Oh, jadi itu ini kalau zaman dulu dipakai buat pengharum di ruangan. ruang anu ya, Iya, kamar, lemari, baju lemari gitu ya. ya, Oh, seperti itu. Simbahku. Coba ada wanginya kah? Oh iya. Tapi dia akan lebih menyengat lagi ketika terkena air. Oh. Nah, untuk pohonnya seperti ini yang ada di sebelah kiri ini. Nah, untuk prosesnya sendiri sangat mudah. Setelah usia panen, kemudian kita cangkul dalam-dalam. Kemudian kita cabut, kita pisahkan dari Kecombrangnya segede ini ya. Makanya kecombrang. Makanya tadi tuh kecombrang gede banget. batangnya Ibu. Batangnya. Kalau untuk daunnya ini menurut riset itu sangat bagus untuk dijadikan pakan ternak untuk daunnya. Jadi kita ambil batangnya, untuk daunnya bisa untuk pakan ternak. Nah, yang spesialnya rami itu bisa jadi 3 serat. Jadi yang pertama adalah kulitnya. Ini kulit rami, kulit luarnya ini. Kemudian adalah pita kerok. Pita kerok itu letaknya di kulit tapi di dalamnya. Jadi kita seset pakai kerok itu ditarik gini. Pakai pisau terus tarik gini. Itu jadinya pita kerok seperti ini. Dan yang terakhir ketiga adalah daging raminya tersebut. Jadi seperti ini. Dagingnya, batangnya. Iya, seperti itu. Nah, untuk proses sendiri kita pangkas, kita ambil batangnya, kemudian kita ada proses namanya dekortisasi. Dengan alat dekortikator itu semacam mesin press gitu, Bu. Nah, untuk rami ini waktu proses dekortisasi itu harus terus disiram air
Supaya apa? Supaya tidak kering, karena ketika rami kering itu tidak bisa untuk diuraikan. Jadi ketika proses dekontaminasi harus terus disiram air biar kadar airnya cukup. Nah di sini kita manfaatkan untuk dijadikan tirai. Nah untuk Pandan. prosesnya sendiri kita pangkas, kemudian kita bersihkan durinya dengan alat yang disebut dereh. Ya dereh. Jadi hanya bambu yang dikasih kawat. Ini untuk menghilangkan durinya. Lebih seperti ini caranya. Nah ini untuk menghilangkan duri-durinya. Oh iya. Oke Mbak. Tunggu. Oke. Nah, jadi kalau lebih seperti ini untuk cara menghilangkan durinya. Nah, setelah dihilangkan durinya, kita akan ada namanya proses suwir menggunakan alat yang namanya pasah. Jadi juga ini hanya lempengan kayu yang dikasih logam dalamnya, Bu. Nah, jadi untuk proses suwirnya seperti ini kurang lebih. Dan dilakukan satu persatu secara manual. Ukurannya sama ya. Ukurannya juga sama karena di dalam udah ada ukurannya. Ada. Iya. Setelah jadi suwir-suwiran itu kita ada proses perebusan secara kurang lebih 30 menit untuk menghilangkan klorofirnya biar awet dan tidak berjamur. Kemudian kita cuci bersih di air yang mengalir, kemudian kita angin-anginkan hingga seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Ini ukurannya beda ya? Beda-beda ukurannya. Jadi untuk spesialnya ditentukan di pasnya tadi. Kan ada ukurannya Iya, tuh, iya, iya. lempeng-lempengnya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah jadi helaian ini kita ini nih kecombrang nih. Wow. Tadi mau minta kecombrangnya nih. Iya. Ini dia kecombrangnya gede-gede, lihat aja pohonnya segini. Iya. Kok bisa? Itu kecombrang. Yang tadi bilang palsu mana? Kecombrang akan dipotongkan yang minta. Siapa nih yang mau minta? Yang tadi bilang palsu. Setelah itu kita Iya, kecombrangnya banyak banget. mungkin udah agak asing ya di bawah. Tapi beda. Ini dia tadi bunga kecombrang pink bagus banget. Eceng gondok nggak ada gondoknya nih. Oh, Eceng aja. bukan nih aja dulu bang, aja dieceng. Tempat rata-rata humid ya. Iya. Jadi untuk harinya tuh bisa seminggu bahkan sampai 2 minggu tergantung panas matahari. Biasanya dijemur di atas pasir, biarkan pasir juga menyebabkan panas juga, panas juga. Ya, jadi cepat seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita press suwir, kemudian kita sambung palet hingga jadinya seperti ini. Oh, disuir-suir Iya. juga. Disuir. Iya, disuir. Eceng ini yang diambil batangnya juga. Batangnya yang kita ambil batangnya. Tetap diginiin juga Iya, ya, jadi manual ya, Mas? simpul nyambungnya seperti ini. Nanti wajib nyoba untuk nyambungnya ya. Oh iya. Biar semuanya itu saya tahu kayak seperti ini ternyata nyambungnya. Wah, nanti seperti saya mau enggak bikin Ah. sendiri. ini. Seperti ini. Beda lagi Bu. Abaka seperti ini. Nah, pohon abaka ini Pakai buat tambang. pernah studi dari Jerman itu dibuat sebagai komponen jok mobil. Dan dari kita di Indonesia itu sebagai campuran bahan buat uang kertas dan juga materai. Ya makanya sangat banget. Iya, sangat kuat. Tadi kan kutsu yang paling rapuh, ini kebalikannya, serat yang paling kuat abaka. Oh. Ya seperti itu. Kalau di Talaut Sulawesi Utara itu biasanya di iya, Iya ya, Kita seperti malu sing Senar ya. Iya. ada malu. Kayak senar. iya, Yang ada senar, layangan, box. terpancing. Yang untuk box apa Iya, tadi ya? lilitan tadi. Nah, Untuk lilitan itu pakai bahan ini seperti itu. Oh. Jadi salah satu serat yang paling kuat adalah pohon abaka ini yang sering dipakai. Nah, kalau ini untuk lapis 1 2-nya. Beda hasilnya kan. Makanya kita ambil di 3 4. Ini lapis 1 2, ini 3 4 5-nya. Jadi seperti itu. lebih gelap. Lebih gelap. Dan banyak lebih cerah yang ini. Jadi dari petani bentuknya kayak gitu. Masuk dari petani itu udah bentuk kita nanti baru kita sebar di orang lain. Nah, untuk yang di sini adalah proses clear. Ini banyak loh. Gaji ya? Ini adalah bahannya gaji. Gaji. Memang tadi display nggak ada ya? Gaji. Jadi untuk prosedurnya seperti ini Pak Ustaz. Ya, dan dilakukan oleh Mbak ini menyuir dan itu tidak boleh, pokoknya tidak boleh beda jauh. Jadi feelingnya dia harus bagus. Biar suirannya itu hanya ukurannya kurang lebih sama nih.
Kemudian setelah proses wir kita ada namanya untuk mengoplos wir atau memisahkan warnanya wirnya. Jadi setelah hasil wir itu kita sortir lagi untuk memisahkan warna-warnanya juga. Mungkin kita awam sama ya, tapi mbaknya itu berbeda. Nah, jadi dia sortir ukuran juga. Yang ukurannya tidak masuk, dia pisahkan. Ini mesin jahit yang kita modifikasi sendiri mesinnya. Iya. Setelah itu ada proses yang tadi sambung palet. Nah, di sini sambung palet. Yang ini serat apa? Ini benang. Oh, benang biasa. Iya. Benang dari pohon apa enggak? Bukan ya? Bukan. Ini benang jahit. Oh, benang jahit. Keteng di sini ada mesinnya, adanya pada produksi. Jadi pengketeng itu tujuannya untuk menjadikan dari benang-benang kon-kon itu jadi satu boom seperti ini. Kita sebutnya boom. Supaya tujuan rata. Itu melewati proses keteng. Jadi helaian kita tata, kemudian kita proses keteng hingga jadinya boom seperti ini. Setelah proses dari pengebuman kita ada cucuk sisir. Nah, cucuk sisir di sini sebelah sana, silakan kita prosesnya. Mari silakan. Sebelah sini. Untuk proses cucuk sisir di sini. Kita menuju ke restoran. Dari tumbuhan tadi menjadi aksesoris cantik. Gantungan kunci bentuk anggur. Terima kasih.